datang Bapak. Itu. Jadi ini adalah pameran proyek sederhana dari kelas IPA. Nah, jadi temanya tuh ada gaya hidup berkelanjutan dan juga kearifan lokal. Dan di sini ada fraklor. Ini apa temanya kearifan lokal. Dan di sini ada water treatment dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dan di sini ada hidroponik sederhana dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Di sini ada paper bag. Nah, paper bag ini temanya gaya hidup berkelanjutan juga. Terus ada tempat sampah. Nah, tempat sampahnya ini juga gaya hidup berkelanjutan karena dia itu dari bahan-bahannya dari plastik. Jadi galon plastik yang didaur ulang. Dan yang terakhir ini juga dari gas plastik juga yang didaur ulang. Terus juga ada kipas. Nah, kipas ini sebenarnya gak itu temanya kearifan lokal. Jadi dari kayu Betawi itu dirangkai di kipas. Ini juga ada yang ini terakhir biopori dengan temanya itu gaya hidup berkelanjutan. Ini dokumentasi kita. Yang pertama ini ya pembuatan proposal, terus ini proses pelaksanaannya sama uji cobanya sama yang gagal. Nah, untuk tempat bioporinya di sini kita Ada di samping musola sama di belakang tempat parkir. Masih di lingkungan sekolah SMA Sekarang Jakarta. Nah, sebenarnya ada kan tadi dia temanya ada dua, gaya hidup berkelanjutan sama kearifan lokal. Nah, ada satu kelompok dia itu temanya kearifan lokal itu dengan melaksanakan senam bersama. Nah, senam bersama itu sudah didokumentasikan juga, ada videonya dan sudah dilakukan secara aktual juga sama teman-teman di SMA Negeri 96 Jakarta. Halo Bu, Bapak. Di sini kami ingin memperkenalkan produk-produk proyek kami selama kelompok-kelompok yang ada di kelas 10B mengerjakan proyek. Yang pertama dalam proyek ke-1 kita mendapatkan tema kearifan lokal. Nah, di dalam tema itu produk-produk yang kelompok di kelas kami hasilkan yaitu yang pertama ada asinan Betawi, yang kedua ada roti buaya, terus lalu yang ketiga itu ada kue rangi, yang keempat itu ada gado-gado. Terus yang kelima itu ada buku saku yang isinya tentang Tanjidor. Terus di project yang kedua itu kelas kami mendapatkan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di gaya hidup berkelanjutan ini ada produk-produk yang sesuai dengan gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama ini ada produk yang dari bahan ekobrik. Nah, produk ini dibuat seperti meja. Meskipun ini belum full jadi, kira-kira seperti ini. Ekobrik dari pengen membuat meja, membuat kursi, maaf. Terus yang kedua dari ekobrik itu ada pengen buat rak buku. Meskipun baru setengah jadi, tapi kira-kira seperti inilah rak bukunya. Lalu ada pot yang nantinya akan diisi oleh tanaman. Terus selanjutnya juga ada pot bunga yang dari tutup botol. Ini juga produknya pot bunga juga. Terus lalu di produk gaya hidup berkelanjutan ada keranjang dari bungkus kopi. Terus di produk terakhir itu ada dishwasher
Nah, gunanya ini buat sebagai pengganti plastik dan sebagai penutup makanan biar tetap hangat. Tapi tenang, ini tuh 100% nggak alami. Jadi nggak ada bahan-bahan kimia yang ada di dalamnya. Selamat datang di kelas 10C. Berikut ini adalah proyek dari tema kearifan lokal yang sudah kita buat. Yang pertama silakan dijelaskan. Oke, pertama-tama di sini ada proyek mengangkat kearifan lokal dengan mengambil tema yaitu membuat oplet. Yang kedua di sini yaitu membuat rumah kebaya yang ditampilkan menggunakan stick es krim. Yang ketiga di sini ada Dengan tema gaya hidup berkelanjutan membuat lampu hias. Yang keempat musik dengan tema kearifan lokal dengan mengangkat tema batik Betawi. Kalau yang ini temanya sama kearifan lokal, yaitu tentang es lendang mayang. Ada burung, ada ikan. Keduanya bisa dipanggang. Jangan ragu, jangan sungkan. Kami ucapkan selamat datang. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, kami ucapkan. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Dinata dari kelas 10D. Kami dari kelompok 1. Nama saya Jeremy Oktavian Ninggolan dari 10D. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Antar Nauli dari kelas 10D perwakilan kelompok 5. Nama saya Stefani Felicia dari kelas 10D perwakilan kelompok 4. Nama saya Yanti Bakti Site dari kelas 10D, perwakilan kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Gracia Kencana, asisten kelompok 4. Yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan hasil dari proyek dari kelompok 1. Dari tema pertama, kami membuat tentang video apa itu lenong Betawi. Jadi video itu bisa di-scan di QR ini. Dan tema kedua tentang kearifan lokal, kita membuat tentang kerajinan limbah plastik, bungkus kopi terutama, yaitu kita telah menghasilkan tas dan ini juga ada karpet. Sekian dari saya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Pada tema pertama yaitu kearifan lokal, kami membuat rumah kebaya dan ini produk hasil kami. Dan pada tema kedua yaitu wirausaha hidup berkelanjutan, kami mengembangkan Go Green. Nah, karena kami mengembangkan Go Green ini, jadi banyak guru-guru dan bahkan kepala sekolah yang kami dengar mendukung proyek kami ini. Sekian. Jadi kami dari kelompok 4 dengan tema pertama itu kearifan lokal. Di tema kearifan lokal ini kami membuat bir petok sebagai proyek. Bir petok itu adalah minuman khas masyarakat Betawi yang sudah populer sejak zaman kolonial. Kenapa sih kita bikinnya bir petok? Soalnya di sekarang ini bir petok itu kayak udah mulai jarang ditemui gitu. Soalnya anak-anak muda juga udah kayak nggak tahu bir petok itu apa sih, minuman apa. Jadi bir petok ini awalnya dibuat sama masyarakat Betawi yang iri gara-gara melihat orang Belanda dulu tuh bisa minum bir segala macam. Sedangkan rakyat Betawi kan dikenalnya sebagai masyarakat yang taat agama ya. Jadi mereka tuh kayak nggak mau melanggar aturan agamanya gitu. Makanya mereka menciptakan bir yang halal tapi sehat dari rempah-rempah. Nah, yang kedua ada tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di tema gaya hidup berkelanjutan ini kami mengambil tema pengolahan limbah organik dengan menjadikannya sebagai pupuk. Nah, limbah organik adalah limbah yang sebenarnya adalah hal yang sangat mengganggu di sekitar Jakarta karena banyak banget limbah, terutama limbah-limbah organik. Limbah
limbah bekas rumah tangga. Sebenarnya itu bisa dijadikan dan dimanfaatkan banyak sekali, salah satunya dijadikan sebagai pupuk bekas maggot. Nah, cara kerjanya yaitu memanfaatkan limbah organik menjadi makanan maggot supaya dijadikan sebagai pupuk. Nah, habis itu maggotnya itu nggak cuma bisa dijadiin pupuk, tapi maggotnya kalau udah selesai bisa dijadikan untuk makan ternak. Saya di kelompok 5 dengan tema pertama adalah kearifan lokal. Saya membuat selendang mayang. Selendang mayang ini pada awalnya itu berasal dari nama Mayang Sari. Mayang Sari adalah seorang wanita cantik. Untuk menggambarkan kecantikannya, seorang lelaki membuat suatu gambaran dengan membuat selendang mayang dengan warna-warnanya yang indah. Kenapa kita mengambil selendang mayang? Karena pada saat ini sudah sulit ditemukan selendang mayang kecuali di daerah-daerah tertentu seperti di Monas dan Pekanbaru. Sedangkan di daerah sini sangat sulit untuk ditemukan. Selendang mayang pun juga pernah berpartisipasi di suatu olimpiade. Dan juga untuk kita melestarikan selendang mayang, kami mengambil temanya supaya anak-anak muda di daerah sekitar Jakarta ini bisa mengetahui apa itu selendang mayang dan tidak terus saya. Nah, ini fotonya pada saat proyek kedua kami dengan tema gaya hidup berkelanjutan, kami mengambil tema dengan judul Evergreen Revolution. Itu dimana kita merevolusi cara makan yang itu menggunakan pupuk yang tidak berbahaya dengan pupuk yang tidak mengandung bahan kimia, yaitu biofertilizer. Biofertilizer itu diambil dari bahan-bahan organik yang diolah menjadi pupuk cair. Cara kerja pupuk cair ini yaitu pada saat pupuk cair ini memasuki rizosfer atau bagian dalam tubuh tumbuhan, dia akan menyokong atau membantu dalam pertumbuhan tumbuhan. Selamat datang Bapak Ibu Guru. Mari kita masuk untuk melihat hasil dari proyek-proyek kelas. Ini ada ekobrik, ada tas, ada buku kompor, serta perhitungan sampah. Nah, untuk dari kelompok saya itu adalah tas dari tutup botol. Nah, tas tutup botol ini dibuat dari tutup bekas botol, dari botol bekas. Lalu dirancang menjadi tas ini. Tas ini sangat berfungsi untuk gaya hidup berkelanjutan nanti. Selanjutnya ada perwakilan dari kelompok. Bisa bagi. Di sini kami mengambil tema 1, yaitu kan temanya kearifan lokal. Nah, kelompok kami itu memilih untuk menggali dari daerah Betawi, yaitu dari rumah kebaya ini. Di sini kami ada produknya itu seperti duplikat dari rumah kebaya. Nah, di sini kami memanfaatkan stick, es krim, dan juga ada berbagai informasi mengenai rumah kebaya. Selanjutnya ada tong sampah yang dibanggakan dari sampah-sampah Galagusan. Tong sampah ini dibalut dengan unsur kearifan lokal, dengan kegiatan lukisan dengan unsur-unsur budaya dari Betawi. Saya Nata, perwakilan dari kelompok 5 yang membuat ekobrik. Ekobrik ini terbuat dari botol plastik, lalu disatukan dengan sampah-sampah. Sampah-sampahnya itu seperti plastik, kertas, dan lain-lain. Semua itu kita masukkan ke sini sampai padat sehingga kita membentuk dengan seperti kursi. Tapi ini belum selesai ya teman-teman. Proyek kami dibuat dengan ekobrik. Sekian, terima kasih. Saya Susana Rina Natasha dari perwakilan kelompok 1. Dari sini juga ada teman-teman kelompok saya. Di sini kelompok kami itu kelompok 1 membawakan tema tentang kearifan lokal dengan mengambil judul melestarikan jajanan Betawi. Kenapa kita mengambil judul ini? Yang dikarenakan anak-anak muda di zaman sekarang pasti makanannya kalau tidak dicicipi atau dengan makanan mewah lainnya, sehingga mereka sudah lupa dengan jajanan tradisional. Jadi kita mengambil judul melestarikan jajanan kue rangi agar masyarakat zaman sekarang atau anak-anak muda lebih mengenal jajanan kue rangi, yaitu jajanan tradisional dari Betawi. Selanjutnya di sini ada buku kompos. Perkenalkan, saya Nurfianti dari kelompok 3. Di sini ada cara membuat buku kompos.
kita membuat buku kompos itu untuk mengurangi sampah dedaunan yang ada di SMA Negeri 96. Tujuannya untuk membantu menyuburkan tanaman juga. Nah, di sini ada gambar-gambarnya ya. Di sini kami juga membuat panel surya. Ini adalah rangkaian panel surya sederhana. Di sini kami tuh juga belum menghasilkan listrik karena kami masih membutuhkan alat konverter listrik, alat konverter sel surya untuk menghasilkan tegangan listrik yang tinggi. Jadi di sini kami memanfaatkan energi alternatif yaitu panas matahari untuk menghasilkan energi listrik. Baik, sekian dari pameran proyek kelas SE. Semoga teman-teman dapat menyukainya. Terima kasih. Selamat datang di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini hasil proyek dari kelas 10M. Yang pertama ada bercocok tanam di bagian dekat kantin, yang kedua ada hidroponik, ini bakalan dikasih di paralon dekat kelas bawah. Yang kedua ini ada pot dari sendok plastik bekas. Yang ketiga ada minyak jelantah yang diolah dari sabun. Yang keempat ini ada kompos. Jadi komposnya ini dari cairan M4. Kalau untuk pembusukannya dia masih belum terlalu lama, karena kalau misalnya kompos itu pembusukannya harus sampai lama dan dia tuh sampai kalau digenggam itu menggempal dan buyar. Baik, jadi di sini ada proses bercocok tanam. Yang pertama ini kita proses penggalian atau membuat lahan untuk menanam tanamannya. Kayak ini ada masih proses pembersihan lahan. Yang ini udah proses memberi benih atau pupuk itu. Dan yang paling atas ini sudah menimbulkan hasilnya. Ya. Tutup. Untuk hidroponik ini ada kita lagi menyemai selada merah sama kangkung. Dan ini kangkungnya ini baru 2 minggu dan untuk 2 dari netpotnya sendiri itu mengalami pembusukan dan yang ininya juga ada satu lagi pembusukan. Untuk paralonnya kita belum masuk di sistem paralon karena kesengayannya ini kudu seminggu lagi baru mereka bakalan. Untuk pot bunga, kami memakai sendok plastik karena sendok plastik itu termasuk sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi kami sebagai generasi penerus ingin mendaur sampah plastik menjadi barang baru. Untuk minyak jelantah sendiri, kan kita tahu ya minyak jelantah itu kayak bisa pencemaran lingkungan itu kan, kayak bikin tanah bisa lingkungan. Nah kita di sini ngolah minyak tanah menjadi sabu piring. Ini kita tinggal nentuin teksturnya aja. Selebihnya insya Allah udah siap. Untuk kompos, kami mengambil daun kunyit di sekitar sekolah kita. Jadi agar lingkungan juga berkurang limbah daun kunyit. Dan lalu limbah daun kunyit ini telah kita olah. Totalnya sudah 5 minggu dan hasilnya itu harusnya sudah jadi, tetapi masih butuh proses sedikit lagi agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Selamat datang Ibu di kelas 10J. Hari ini kami melakukan beberapa kompetisi dari proyek kali ini kita membuat proyek yaitu bioplastik. Bioplastik itu adalah plastik yang terdegradasi. Alasan kita milih proyek ini adalah karena kita tahu ya bahwa penggunaan produk plastik sekali pakai di dunia ini sudah marak sekali dan ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, dengan hadirnya bioplastik ini bisa larut hanya dengan dilarutkan dengan air panas. Jadi kita harap penggunaan plastik sekali pakai yang berbahaya bagi lingkungan bisa berkurang dengan adanya bioplastik ini.
Perkenalkan, saya Lydia Forenisa. Dan saya Liberta Saraswati. Kami perwakilan dari kelompok 2 dengan tema makin sehat dengan Tumbler. Kenapa kita milih Tumbler dengan tema makin sehat dengan Tumbler? Karena dari siswa ini, siswa SMA 96 kurang kesadarannya akan sampah plastik dengan sekali pakai. Sampahnya bisa dibuang di mana aja. Jadi kita mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Nama saya Lenny Satrio. Jadi proyek kita itu garis berkelanjutan yang mengambilkan pembuatan kompos dari daun kering. Nah, kompos itu hasil penguraian pasir tidak lengkap yang diuraikan melalui bahan-bahan organik. Cara pembuatan kompos itu kita memerlukan dekomposer dan kita juga menggunakan bahan-bahan alami seperti nasi-nasi. Itu kita tunggu selama sebulan, nanti hasilnya seperti ini dan mungkin ini masih agak sedikit basah. Dan juga alasan kami memilih kompos adalah Alasan kami memilih kompos, dengan adanya kompos dapat membantu mengurangi sampah plastik, dan dapat mengurangi polusi udara akibat pembakaran sampah. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Arian Felisa Pokat. Perkenalkan, nama saya Dino Susanti. Alasan kami memilih proyek membuat sampo dari kulit pisang ini karena jarang banget nih yang bikin sampo dari kulit pisang, dan termasuk limbah organik ini udah banyak banget nih. Jadi kita mau mengurangi limbah organik yang sudah numpuk banget nih. Terus juga cara-cara mengolahnya tuh lumayan gampang nih. Yang pertama, kita bisa siapin dulu nih kulit pisangnya, terus kita nanti bakar. Terus habis itu kita endapin di air selama 7 hari. Nah, nanti bakal keluar cairan. Nah, nanti keluar cairan itu yang bakal dipakai buat samponya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama saya Sikarta. Nama saya Ayu juga. Dan kali ini kami akan presentasikan hasil produk kami dari proyek kami, yaitu tas ramah lingkungan. Nah, tas ramah lingkungan ini bukan tas ramah lingkungan biasa, tapi ini tuh didaur ulang dari baju bekas. Alasan kita kenapa sih kita mengambil tema ini? Karena yang pertama, ya pasti selain adanya limbah plastik sekali pakai, ternyata ada juga loh limbah lainnya seperti kain bekas. Nah, karena setiap individu pasti punya pakaian, tapi terkadang mereka yang mempunyai pakaian banyak dan sudah tidak dipakai, mereka hanya membuangnya saja, padahal pakaian bekas tersebut bagi kita bisa didaur ulang kembali kita sama lingkungan yang nanti bernilai guna tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Briansyah. Saya masih Briansyah. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan hasil proyek kami dari mendaur ulang tas menjadi recycler. Alasan saya mengambil proyek ini karena biar mengurangi sampah mentah. menjadi recycler. Sekian dari pemaparan proyek dan presentasi kelompok kami. Lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.